warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan bimbingan kelompok. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Saya mengucapkan terima kasih karena dia hadir mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar, bermanfaat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Berdoa agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Sebelum memulai kegiatan kelompok ini, alangkah baiknya kita saling mengenal satu sama lain. Oleh karenanya, kita perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa dimulai dari saya, Hanifah Fikriyati, dan saya di sini sebagai pemimpin kelompok. Kemudian bisa dilanjutkan oleh anggota kelompok. Mungkin perkenalan dari Masnya dulu. Silahkan. Mas Ade. Perkenalkan nama saya Ade Triwibisono dari BK semester 4. Perkenalkan, nama saya Anissa Nifah, saya dari Prodi BK semester 4. Perkenalkan, nama saya Anissa Nul Iza, saya dari BK semester 4. Saya perkenalkan, nama saya Ari Setianingrum, saya dari Prodi BK semester 4. Perkenalkan, nama saya Friska Alivia Sekar Melati, saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 4. Perkenalkan, saya Lutfia Nur Kamila, saya mahasiswi IKIP Girwates, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 4. Perkenalkan, nama saya Mei Devi Nurianti, Prodi Bimbingan dan Konseling. Selanjutnya. Mbak Tiara. Perkenalkan, saya Tiara Hamukti dari Prodi Bimbingan Konseling semester 4. Mbak Tito. Perkenalkan, nama saya Tito Yunita dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 4. Perkenalkan, nama saya Widya Afifah dari Prodi BK semester 4. Baik, kita sudah saling mengenal satu sama lain ya. Ya. Untuk mulai kegiatan ini, saya membatasi waktu kegiatan bimbingan kelompok selama 20 menit. Apabila nanti perlu tambahan waktu, kita sepakati kembali. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas topik permasalahan membangun rasa percaya diri. Sedikit saya kasih pengantar ya. Percaya diri merupakan suatu bentuk kepribadian yang ditandai dengan sikap percaya dan yakin terhadap diri sendiri. Percaya diri sangat penting bagi kehidupan individu memiliki arah dan tujuan dalam hidupnya. Ya, individu tersebut menjadi pribadi yang mandiri dan tidak bergantung orang lain. Bagaimana menurut Anda cara membangun rasa percaya diri pada diri kita pribadi? Mungkin bisa diawali dari Mbak Anissa terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan pendapat saya, yaitu tentang mengenai cara mengatasi rasa percaya diri, yaitu, jadi kalau menurut aku tuh, untuk meningkatkan rasa percaya diri tuh harus yakin kepada diri sendiri dulu, kalau kita tuh mampu, kalau kita tuh bisa lebih baik dari orang lain. Terus, soalnya kalau kita punya keyakinan, itu tuh bisa jadi penguat diri sendiri buat bisa jadi tambah percaya diri.
Apalagi faktor-faktor penyebab nggak percaya diri itu bisa dari orang lain atau dari diri sendiri. Terus jangan lupa jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Mungkin itu dulu pendapat dari saya. Udah Mbak Anissa? Udah. Mungkin ada yang menambahkan? Ya, ini yang menambah. Silakan. Saya akan mau menambahkan, boleh nggak, Mbak? Boleh, Mbak. Kalau membangun kepercayaan diri itu, kita jangan minder dulu. Kita harus menggali apa yang kita mampu. Jangan minder. Kunci utama itu jangan minder. Karena kalau minder itu udah membuat mood kita hancur. Ya, jadi susah membangun kepercayaan diri itu tersebut. Mungkin ada yang mau menambahkan. Kalau saya mau menambahkan ya, Mbak Hanifah. Kalau menurut saya, cara membangun rasa percaya diri yaitu tadi saya setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Mbak Anissa dan Mbak Lutfia. Kita perlu ya untuk berpikir positif. Karena nanti dengan berpikir positif tentunya kita berpikir positif terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Jangan hanya berpikir positif terhadap diri sendiri saja. Karena bagaimanapun juga kita kalau berpikir positif artinya segala sesuatu yang terlihat maupun tidak terlihat itu akan positif dan itulah yang akan meningkatkan gairah kita untuk meningkatkan rasa percaya diri. Mungkin benar. Ada yang mau menambah lagi? Saya mau menambahkan membangun kepercayaan diri dengan bersikap rileks. Dengan bersikap rileks, apa yang sedang dihadapi ataupun dikerjakan akan berjalan dengan suasana santai dan tenang tanpa ketegangan. Begitu pendapat dari saya. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya mau menambahkan. Menurut saya, sering melakukan interaksi dengan orang lain, maka nanti kita akan terbiasa untuk melakukan interaksi dengan orang lain, maka kepercayaan diri itu akan muncul sendiri nantinya lama-lama. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, saya ada. Kalau menurut saya, jangan takut mengambil resiko atau tantangan. Ya, emang ya kalau percaya diri itu emang harus dibangun. Karena kalau nggak dibangun dari kecil, ya kita nggak punya kepercayaan diri. Mesti dalam belajar menjadi percaya diri itu, mesti ada kegagalan ya. Tapi kalau misalnya ada kegagalan itu, kita jadikan kegagalan tersebut sebagai semangat untuk mengambil resiko, mengambil tantangan. Yang penting itu intinya jangan takut mengambil resiko. Lain? Ya, saya mau menambahkan. Saya mau menambahkan, untuk kepercayaan diri kita bisa dengan bersyukur atas segala yang telah kita miliki, termasuk dengan penampilan fisik, mensyukuri apa yang kita miliki dari sejak lahir. Sudah. Mbak Tiara. Yang lain? Mungkin ada yang ingin menambahkan atau berpendapat lagi? Saya Mbak, menurut saya belajar memaafkan diri sendiri dan orang lain. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, terus kesalahan dan selalu belajar memaafkan dan
maaf. Itu Mbak. Saya juga mau menambahkan, Mbak. Masih tanyakan tentang silakan Mbak Anis. Oh iya. Seseorang itu yang ingin percaya diri itu bisa diawali dengan memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan kemauan belajar. Yang penting itu belajar, belajar, dan belajar. Belajar itu nggak harus teoritis, tapi juga belajar kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang membuat percaya diri itu tambah tumbuh dan berkembang. Yang lain ingin menambahkan? Saya mau menambahkan pendapat saya tadi. Ya. Silahkan, Mbak. Saya rasa kurang tepat. Jadi menurut saya itu untuk meningkatkan rasa percaya diri itu yang pertama harus yakin dulu sama diri sendiri atas kemampuan dan kelebihan yang kita punya. Terus benar kata Mbak Lutfia tadi, jangan minder dulu, karena kalau kita udah minder duluan tuh pasti kita tuh berarti udah ragu sama kemampuan yang kita punya. Terus kalau udah sudah berpikiran positif, sudah merasa kalau kita juga mampu seperti yang lain, itu jangan membandingkan kemampuan kita dengan kemampuan yang lain, karena setiap orang itu mempunyai kemampuan dan kelebihan berbeda-beda. Gitu. Seperti itu. Masih adakah yang ingin ditanyakan tentang pembahasan yang sudah kita tadi? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya rasa sudah. Oh ya, silakan Mbak Anis. Apakah dengan mencari teman baru itu bisa meningkatkan rasa percaya diri? Terima kasih. Saya izin menjawab. Ya. Tadi apakah menambah teman baru itu bisa menambah kepercayaan diri kan? Ya. Itu tergantung teman yang kita punya. Kalau teman yang kita punya itu positif, itu biasanya energinya akan bergabung dengan kita, jadi sama-sama positif gitu. Jadi kalau dia percaya diri, otomatis kita akan ikut seperti apa yang dia rasakan. Gitu. Percaya diri, maka kita akan juga percaya diri. Gitu. Tapi ada kalau temennya misalkan punya sifat atau kemampuan atau konotasinya jelek mungkin negatif, maka kita juga akan ikutan negatif. Iya. Berarti kan temannya itu ya yang kita cari bagaimana sikapnya gitu ya? Berarti sifatnya mempengaruhi. Karena sifat teman itu mempengaruhi. Sifat teman itu mempengaruhi kita. Kalau temannya baik ya pasti kita ikutan baik. Tapi kita juga bisa mempengaruhi teman. Iya, kita bisa mempengaruhi teman. Berarti perbaiki diri dulu ya, Mbak ya? Iya, kita ya itu gunanya introspeksi. Kalau bisa kita tuh mempengaruhi orang untuk menjadi lebih baik. Iya, saya setuju dengan Mbak Anissa. Saya mau nanya lagi boleh? Bahkan? Kan tadi Mbak Tiara bilang kalau mengatasi percaya diri itu harus dengan penampilan. Kalau misalkan kalau aku tuh pribadi punya masalah nggak percaya diri tentang penampilan, nah itu sebaiknya seperti apa? Maksud dari penampilan itu fisik kita fisik. Ya. Misalkan kulitnya hitam atau jerawatan gitu. Cara biar percaya diri gitu loh. Karena kan mulut-mulut orang-orang di luar sana pasti banyak yang beranggapan kalau misalkan hitam itu jelek, terus jerawatan itu jelek gitu. Itu harus bersyukur. Kita melihat itu yang lebih lihat di bawah kita, jangan lihat yang mulus-mulus. Setuju. Kalau
Saya mau bertanya, menurut kalian faktor utama orang tidak percaya diri itu apa? Saya izin juga menjawab, boleh nggak? Faktornya tuh banyak sih sebenarnya, bisa dari lingkungan, bisa dari temen, bisa karena kita di sosial media. Karena di sosial media kan banyak banget ya orang-orang yang bikin insecure. Kayak kita lihat di Instagram, terus kita ngelihat selebgram yang cantik-cantik gitu kan, biasanya kita yang merasa tidak cantik tuh biasanya kurang percaya diri. Berarti kembali lagi ke penampilan tadi itu ya Mbak Anissa? Apa Mbak? Maaf. Berarti gangguan sinyal jadi nggak denger. Tadi itu Nah loh. iya, ke diri sendiri. Kan banyak faktor. Ya. Diri sendiri biasanya mah. Iya. Diri sendiri yang membuat kita minder. Lihat teman kita juga bisa loh. Misalnya temennya pakai skincare, kita mah enggak gitu loh. Kita Nah, juga iya, itu juga bisa. Gak percaya diri. Aduh, kok aku buluk banget sih. Setuju. Setuju sama Anis. Yang dikatakan sama orang cantik minder. Harus bersyukur. Iya, aku buluk. Cantik. Kita harus bersyukur. Tapi benar kata Mbak Tiara, harus bersyukur. Ya. Banyakin bersyukur, jangan insecure. Alhamdulillah kita masih diberi fisik yang sempurna. Alhamdulillah. Setuju. Alhamdulillah. Mungkin Mas Ade bisa menambahkan. Ade mau menambahkan nggak, Mas? Silakan, Oh, Mas. sebentar. Oke, kita tunggu. Silakan. Cek anu mau meningkatkan rasa percaya diri mau kan? Ya. Nah, ya menambahkan terima diri apa adanya. Kamu harus bisa menerima diri kamu apa adanya, bukan berarti kamu paksa untuk tidak mau memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Pahami dirimu apa yang kamu suka dan tidak suka, pahami juga apa yang selama ini mencegah kamu dari pergaulan yang positif dan menyenangkan. Sudah, itu. Jadi kesimpulannya sama ya tadi Mas. Harus punya lingkup yang positif supaya kita juga positif. Ya. Jadi mau tanya boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Silakan. Nah, sekitar kita, di lingkungan sekitar kita kan ada juga yang nggak mau memperkaya diri, memperkaya ilmu. Intinya nggak mau jadi lebih percaya diri. Kalau misalnya minder ya udahlah minder, nggak mau usaha untuk percaya diri. Nah itu bagaimana? Biasanya sih kalau orang kayak gitu kan ya, kalau kayak gitu kan balik lagi ke diri sendiri ya Mbak. Iya. Mau maju apa enggak gitu kan. Kalau orang yang udah udah pasrah kayak gitu ya udah bakal stuck aja kayak gitu. Kalau minder ya udah minder orang aja. Lain bisa mendukung kan, bisa mempengaruhi orang lain kepercayaan. bisa.
banyak berinteraksi dengan orang lain kan bisa Bersosialisasi. ya. Oh iya. Tapi kan kadang ada yang nggak menerima gitu loh. Tapi ya kembali diri sendiri sih ya, kalau kayak gitu orangnya mau mengubah atau enggak kayak gitu. Berarti balik lagi ke diri sendiri kan. Diri sendiri. Kalau enggak datang ke konselor Mbak Anis. Bangke. Bangke. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Awas ya. Pak, saya mau tanya, kalau misalnya kan percaya diri itu penting ya. Nah, apa yang mendorong? Kan banyak yang Langsung berapa, Pak? Mbak Tia diem dong, pentingnya ibu lagi rasa Zoom. diri dalam kehidupan. Nah, itu kan penting sekali. Nah, bagaimana itu, Mbak? Apa Bisa pentingnya? diulang, Mbak? Sedangkan masih ada orang yang nggak mau maju. Padahal kan percaya diri itu penting sekali. Saya mau menanggapi Mbak Anis, ya. Menurut saya, percaya diri itu pentingnya untuk dapat bergaul dengan banyak orang. Hidup kita itu bisa jadi lebih berkembang. Kemudian kita itu bisa menggali dan mengembangkan potensi kita dan mampu berusaha untuk mewujudkan mimpi kita. Yes. Aku mau nanya boleh gak? Ya, boleh. Kalau orang yang nggak mau maju, yang tadi nggak mau merubah kepercayaan dirinya, terus masih stuck, pasrah gitu, nggak mau berubah, itu tuh termasuk introvert bukan ya? Kan, Mbak. Apa lebih ke malas ya, Mbak? Atau kalau orang-orang yang mau merubah, kan kalau orang-orang yang mau merubah kan itu berarti kan berinteraksi dengan orang banyak. Nah, berarti kalau orang-orang yang nggak mau berubah untuk percaya diri, itu berarti orang-orang yang introvert apa gimana? Malas. Ada yang bisa menanggapi? Pemalas ataukah introvert? Nah, tolong dibantu jawab, guys. Pertanyaannya tadi apa, Mbak? Tolong diulangi lagi. Pertanyaannya tadi kalau misalkan orang-orang yang nggak mau berubah, tetap masih stuck dan nggak mau meningkatkan rasa percaya diri, itu termasuk orang-orang yang introvert atau bukan? Mungkin lebih tepatnya orang yang menurut usaha ya, Mbak. Nggak mau berusaha untuk percaya diri gitu loh. Ya bisa dikaitkan dengan kata-kata malas itu tadi, kata seperti Mbak
Anis mengemukakan pendapat. Jadi Pemalas tadi. Untuk ngapa-ngapain terus malas untuk buat apalah, percaya diri, udah kayak gini aja gitu loh. Apa Lebih adanya. pasrah ya berarti. Iya. Apa adanya. Apa adanya. Bener. Apa adanya. Sebenarnya bisa tapi nggak mau Berusaha itu tadi. nggak mau percaya, nggak mau usaha. Aku mau tanya terus, kalau kita itu nggak percaya jika lagi kumpul banyak orang gitu loh, kurang percaya diri itu gimana? Maksudnya itu malu untuk berbicara, pokoknya malu lah. Bapak ini gue tonjok ya. Iya. Gimana pertanyaannya Mbak Nifah? Gak denger. Fokusnya ditonjok. Sosialisasi toh. Nah, kita tuh malu berbicara di depan umum. Nah, tesnya itu gimana? Biar kita itu lebih percaya diri gitu loh. Oh, kayak demam panggung gitu ya? Kalau misalnya kita presentasi, terus kita gemeteran atau deg-degan gitu? Harus percaya diri. Itu sih biasanya kalau aku mengalami sendiri tuh harus banyak dilatih sih. Iya. Ya benar kata Mbak Tia, harus banyak dilatih. Iya, bener banget. Kayak Lebih baik kayak ngomong, terutama berbicara yo. Iya, berbicara misalkan di depan cermin atau nah seperti itu. Harus sering-sering dilatih biar percaya diri. Mungkin Anda yang mau menambahkan? Saya mau bertanya. Kan ya, yang itu rasa percaya diri bisa muncul secara berlebihan yang mengarah pada kesombongan. Lah, bagaimana cara kita membangun rasa percaya diri itu agar rasa percaya diri yang mungkin kita sendiri latih itu tidak berlebihan, yang tidak menimbulkan kesombongan pada diri kita. Nanti kan kalau kita membangun, awalnya kita tidak percaya diri, terus kita melatih supaya kita itu bisa percaya diri. Tapi nanti hasilnya kita malah percaya dirinya itu berlebihan. Nah, kita itu bagaimana cara menanggapinya itu? Mbak Priska. Cara agar tidak berlebihan gitu ya maksudnya. Berlebihan dalam kepercayaan diri. Ya. Berarti kepedean gitu ya. Kepedean. Harus mengontrol. Belajarnya aja. Ya, itu biasanya lingkungan temennya yang berpengaruh nantinya. Kan ntar bisa saling mengingatkan gitu kan. Misalkan kayak dalam pertemanan kan biasanya kayak ada saran gitu kan. Misalkan temennya ntar ngasih masukan sama temen yang lain yang punya kepedeannya terlalu berlebihan gitu. Mungkin gitu ya, tapi nggak tahu salah apa enggak, coy. Ada yang merasa jadi saling mengingatkan. Kita butuh teman untuk mengingatkan kita. Benar sekali. Nanti tidak kebablasan kan saya. Di samping itu juga kan tadi sudah dikatakan sama Mbak Anis kan kalau kita tuh punya ilmu gitu kan. Nah, harusnya orang-orang yang belajar untuk meningkatkan percaya diri terus punya ilmu itu kan seharusnya jadi paham kalau berlebihan itu nggak baik. Benar sekali. Biasanya sadarnya setelah diingatkan oleh teman. Kalau temannya itu juga berlebihannya secara rasa percaya berlebihan gimana? Angkat tangan. Semua orang itu pasti punya teman yang tidak
semua itu pasti punya teman yang bisa mengendalikan diri kita. Nggak semua. Nah, Jadi nggak kita itu atau diri kita juga bisa sama dengan kita. Tapi lama kelamaan diri kita juga bisa ngontrol gitu loh. Bisa sadar Mengontrol sendiri diri. kalau kita tuh terlalu berlebihan biasanya. Biasanya Sadar banyak yang karena ada menjauhi. kesadaran. Percaya diri sama percaya diri berlebihan kurang bagus ya. Oh iya. Harus Kurang. dikontrol, Mbak. Harus timbang. Paling tidak seimbang lah. Sedang saja ya. Mengontrol diri terlebih dahulu ya. Iya. Berarti dalam rasa Mempunyai kepercayaan diri sesuai dengan porsinya. Ya, kita harus bisa Sumpah, di menempatkan porsi kita lagi makan kali ya. Mau tanya, apakah teman-teman sudah bisa mengontrol dirinya sendiri? Tentang kepercayaan diri? Belum, Saya Mbak. Belum. Jujur belum, Mbak. Karena masih sering insecure melihat cewek-cewek cantik dan aku buruk. Sama nih. Anissa sama. Masih Kita minder. Minder, guys. Minder. Kurang gitu. Ada ya di sini ya. Kalau insecure Kalian itu tuh mau dengan charger laptop ya? Ada yang di sini percaya dirinya berlebihan. Laptop tolong. Ada nggak yang di sini percaya dirinya sudah berlebihan? Ada nggak di sini yang sudah percaya dirinya secara berlebihan? Kalau kayak gini percaya diri banget nggak, Mbak? Kan karena nggak ada yang muji gitu ya. Jadi saya tuh sering menganggap kalau diri saya tuh cantik gitu ya. Itu termasuk Jalan gila. percaya diri kalau menurut saya. itu karena tidak ada yang memuji, jadi ya saya memuji diri sendiri aja gitu. Jadi Boleh sekali. Perlu loh, Mbak. Tapi itu menurut saya, kebanyakan Mbak orang-orang Nisa yang itu mendengar. Bagaimana? apa-apa? kalau menurut saya yang dilakukan Mbak Anissa itu bentuk dari mencintai diri sendiri. Ya, setuju. Self-love. Setuju, Mbak Tiara. Oke, Kak. Jadi itu nggak termasuk itu ya, masuk berlebihan dalam percaya diri ya. Ya tidak. Soalnya banyak kan kalau saya misalkan, dia aku cantik banget deh gitu, ntar orang-orang tuh pada jijik banget sih gitu misalkan ya. Itu kadang sering mendengar gitu loh. Sering menghina-hina. Mungkin korban nggak sering mendengar, tapi korban. Iya Anda. Langsung saya sebut loh. Anda. Tapi itu baik loh, Mbak, daripada kita itu nggak percaya diri sama kalau diri sendiri itu punya kelebihan ya seperti cantik ya, karena kan wanita itu harus pede loh, Mbak. Wanita kan pastinya cantik gitu. Mbak tutup lagi, Mbak. Berarti itu bentuk dari meyakinkan diri sendiri gitu ya, Mbak? Iya. Harus yakin pada diri sendiri kok, Mbak. Harus yakin. Yakin. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Ya, guys. Sebentar, Pak. Izin sebentar. Kan? Ada yang Mungkin masih ada yang mau ditanyakan, yang lain. Kalau buat saya pribadi cukup. Yang lain gimana? Sudah.
Cukup ya. Sudah semua? Ya, sudah jelas. Saya cukup. Udah. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan topik ini. Karena waktu sudah habis, semoga teman-teman dapat memahami. Saya minta maaf apabila ada perkataan yang kurang enak, dan terima kasih atas waktunya yang diberikan. Semoga bermanfaat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.